Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musabihil wal ikram, ya wal jalil wal ikram. La nabiyya ba'da, amma ba'du, ibadullah wa ittaqullah wa tahirin wal mujahidin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah dunia akhirat, zahir dan batin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, tentunya dengan meningkatkan derajat amal dan ibadah dan kembali ke sumbernya, yaitu memiliki derajat kodratnya Allah pada diri. Kalau sudah hayat kodrat Allah pada diri, sudah pasti makanya derajat ibadah itu akan naik dan hidayahnya akan menyertai. Insya Allah bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya untuknya selawatnya kita limpahkan dengan mengkalamkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya. Sesungguhnya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa, YouTube Buya Pasaman Timur sudah pasti terdepan di dalam membela keberadaan marwah umat. Bagaimana tidak dibela? Kajian itu milik umat, bukan milik ulama. Jadi untuk itu mari kita saling berbagi agar tujuan daripada Islam itu terhadap diri kita mencapai Tuhan seutuhnya dan menetapkan umat seutuhnya. Mendapatkan Allah untuk menjadi sebuah Tuhan tidak semudah apa yang kita pikirkan, dan menjadikan diri ini juga umatnya Allah tidak semudah apa yang kita pikirkan. Semua ada proses tajalinya. Memang Islam adalah kodrat, tetapi kalau tidak terjadi hubungan Baitullah, mana yang umat, mana yang Tuhan, mana yang harus menyembah sebagai umat, dan mana yang harus disembah sebagai Tuhan, itu butuh titian yang benar, titian siratal mustaqim, titian sirnya Allah yang harus dikejar dengan derajat mutakin. Inilah pada waktu dan kesempatan yang baik ini, yang dirahmati Allah ini, insya Allah saya akan berbagi wawasan dengan kita semua, berbagi ilmu, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat, sahabat dan kerabatku, serta muridku para jemaah yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Dalam rangka meluruskan iman kita kepada Allah,
tentang suatu perkara yang dikatakan sering dijadikan salah pemahaman. Apa yang dikatakan salah pemahaman? Ada yang berpikir mati itu setelah dikubur, kalau tidak ke surga, kalau tidak ke neraka. Ada yang berpaham kembali seutuhnya kepada Allah. Ada yang berpaham kembali ke asal menjadi tanah. Ini perlu kita luruskan pemahaman ini. Sebetulnya kalau hakikat manusia itu ada di muka bumi ini atau tercipta dari muka bumi ini, salah satu daripada anazir bumi ini, asal manusia terjadi, mungkin boleh kita berpikir banyak dalam penafsiran. Tapi kalau sudah innalillahi, kalau pegangan Allah, dari Allah engkau berasal, kembali engkau kepada Allah, itu adalah hakikat diri yang sebenarnya. Jadi untuk itu, coba kita berpikir mana yang dikatakan ruh diri yang sebenarnya. Ini perlu pembuktian. Dalam arti kata pembuktian apa? Kita kalau menyikapi marwah Allah itu tidak bisa dengan amaliyah. Perjalanan Allah, kehadiran Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukanlah perjalanan yang mudah, bukan perjalanan yang biasa, tetapi suatu perjalanan yang luar biasa. Tahukah kita bagaimana proses turunnya ruh dalam janin itu? Tahukah kita bagaimana proses Allah itu menjadi Tuhan? Tahukah kita bagaimana proses diri menjadi umat? Tidak semudah itu kita mengembalikan suatu nilai bahwasannya dikubur kembali kepada tanah. Memang apa? Ada di wujud-wujud itu di dalam rahim ibumu, ada segumpal tanah, ada setetik api, atau ada selembar air dan angin. Jangan kita berpikir kalau hanya kodrat seperti itu, untuk apa Al-Quran diciptakan? Maka kita harus berpikir positif dalam kebesaran Allah. Jangan psikologis yang menentukan daripada biologis agama. Tidak boleh kita berpikir amaliyah, ini semuanya ada batasannya. Mana batasan pandangan amaliyah dan mana batas pandangan ruhaniyah atau ibadah. Baik para hadirin sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah. Pernah dalam satu tayangan saya mengatakan, yang dikatakan nyawa manusia itu adalah diri. Nah, kenapa saya katakan manusia itu nyawanya adalah diri? Mari kita lihat kebenaran daripada kalam-kalam yang kita sampaikan dalam pengkajian terdahulu. Kita ambil kembali kepada marwah. Apa yang dikatakan marwah? 3 perbuatan Allah pada diri, alif lam mim. Ingat dasar kajian dulu. Dari Allah terhadap kepada diri yang Allah, dari Allah kepada alam, diri Allah kepada umat. Dari Allah kepada Allah, dari Allah kepada alam, dari Allah kepada umat. Inilah alif lam mim, perjalanan besar 3 kodrat tadi. Inilah rasio atau dikatakan sir-sir yang ada, yang disembunyikan kunci daripada Al-Quran. Nah, ini sekarang kita pembuktian. Kita lihat kembali, ada di dalam sir kaji, dalam pemahaman tauhid dan tasawuf, kita sudah melihat bahwasanya adanya 2 kehidupan di tangan Allah, atau 3 kehidupan di tangan Allah. Pertama dikatakan sifat ruhu bagi Allah, yaitu ruhku, jatuhnya kepada sifat batin. Yang kedua adalah daripada kodrat zat. Nah, zat ini dikatakan sifat ruhi. Ruhi ini adalah ruh kehidupan. Nah, sementara alam adalah jasad. Nah, inilah yang dikatakan ciptaan. Batas ciptaan itu adalah jasad. Tapi batas yang dijadikan ada 2 kodrat, batin dan zat,
yaitu berwujud kepada nur yang menjadi kehidupan jasad. Pegangan di sini antara ruhi dengan ruhu, inilah yang dikatakan inna lillahi. Mana ruhu bagi diri, mana ruh batin, mana yang dikatakan ruhku kata Allah, mana yang dikatakan ruh yang kuciptakan. Nah, ini beda antara ruhi dengan ruhu. Innama amruhu say'an awrada ayyakulallahu kun fayakun. Adallahu di situ. Lahu itu dalam hakikat itu dikatakan tubuh batin. Nah, sementara di dalam ruhi tadi kita sudah tahu bahwasanya kalau kita berpedoman kembali kepada surat Al-Hijr ayat 29, Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, fa iza sawaituhu wa nafaqtu. Ya, di sini Allah katakan wa nafaqtu fihi, wa nafaqtu fihi mirruhi. Nah, di sini ada kata mirruhi, faqaullahu. Nah, di sini juga ada kata lahu, sajidin, yang sujud. Jadi kalau kita mengkaitkan kembali bahwasan di sini timbul beberapa makna yang artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan rohku kepadanya, roh yang kuciptakan, nah maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi siapa? Nah, inilah ruhu. Ruh ciptaan adalah ruhi. Nah, inilah hayat. Inilah kodrat. Tapi yang dikatakan ruhu ini adalah wujud, sir. Nah, jadi sini perbedaan. Jadi makanya dua kali nafas itu naik, satu turun. Nah, kalau dia naik, itu namanya adalah ruhi. Ruhi itu ruhnya Allah menuju daripada hayatnya Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ruh yang diciptakan oleh Allah, yang berasal dari zatnya. Nah, itulah. Tetapi mana yang ruhu? Nah, yang ruhku tadi adalah sir. Inilah wahid tunggal. Jadi kalau yang dikatakan ruhi itu adalah ruhaniyah kita. Ruhani, yaitu zatnya Allah, wujudnya adalah kodrat Muhammad. Jadi sangat jelas para jemaah sekalian, kalau kita mengetahui kodrathu Allah, sudah pantas. Kenapa? Hu itu aku, Allah itu adalah zat yang dikatakan zat yang itu adalah batang tubuhnya Muhammad, yang maujud seperti kodrat dan berupa-rupa dalam Adam. Inilah hu Allah. Jadi inilah persembunyian. Bersembunyinya aku dinamakan, dipanggil Allah, bersembunyi Allah dalam panggilan Muhammad. Inilah ruhi dan ruhu. Jadi mana diri yang ruh kita sebenarnya? Yang ruh kita itu adalah kodrat diri. Kalau ruhi sudah menuju kodrat Muhammad, berarti ruhi itu adalah rohani yang kita sebut selama ini. Inilah rohani. Jadi kalau mana yang ruhu, itulah yang batin. Jadi kalau bernapas aku, dia, aku, Allah, inilah antara ruhu dan ruhi. Jadi yang ruh diri itu sebenarnya adalah kodrat diri rohani kita. Kodrat rohani kita ini adalah wujud daripada kodrat ruhnya Allah, dinamakan amruhu. Inilah yang ruhu. Innama amruhu, Yasin 82. Inilah atas nama ruhku. Nah, tapi yang dia jadikan tadi
yang dikatakan zat wujud yang disebut adalah wujud Muhammad. Allah yang disebut, yang dijadikan oleh Tuhan badal tunggal, aftar dalam sebutan ibadah, bersifat banyak kodratnya. Maka Al-Hijj telah menyatakan, fa iza sawaituhu wa nafaqatu fihi mir ruhi faqa'ul lahu sajidin. Jadi kalau sudah tahu yang sujud itu adalah di sini lahu, diriku, waruhi, yang masuk kepada wujudnya ruh Muhammad, berwujud Muhammad. Nah, inilah ruhu waruhi. Jadi kalau di sini kita tahu bahwasanya kodrat daripada ruhu itu adalah asal usul daripada ruhi. Inilah zat. Ruhi itu zat yang menjadi rohani bagi diri. Inilah yang dikatakan asal usul rohani. Jadi yang nyawa, yang ruh kita itu adalah rohani kita sendiri, bukan napas. Kalau napas itu adalah ibadah, itu adalah batin. Napas, tanapas, ampas, nupus, itu batin, bukan ruh. Nah, ini jangan salah paham. Itu batin. Napas, tanapas, ampas, nupus, itu batin. Tapi yang ruhi, ruhku, ruh dia, aku, dia adalah ruhku. Nah, ini jadi yang dikatakan diri itu adalah ruhnya kita, ruh yang jadi, ruh yang dijadikan. Nah, ini ruhi, ruhku, ruhu, ruhku, ruhi, ruh yang kuciptakan. Nah, inilah zat. Zat ini yang menjadi rohani. Nah, ini yang diciptakan. Nah, inilah sir yang ada di dalam zat itu sendiri. Jadi inilah yang disembunyikan oleh zat, yaitu ruhu. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita sudah paham, tidak perlu lagi kita berprasangka atau beranggapan seperti hewan atau makhluk lain. Kalau makhluk lain itu memiliki ruh juga, namanya ruhamiyata. Itu ruh yang diperintah, yang berasal dari nurul alal nurin. Saripati nurnya Muhammad. Dalam nur Muhammad itu ada nur lagi dinamakan nurul alal nurin. Mana nurinnya? Nur hayat, nur yang menghidupkan. Asal semua asal hidup. Makanya Rasulullah itu diberi gelar oleh Allah Ruhul Azoma, sumber ruh. Tetapi ruhamiyata. Nah, contoh apa? Di dalam nur asal muasal ruh. Jadi yang dijadikan oleh nur ini adalah nurin. Nurin ini adalah kekuatan asal muasal ruh, bukan nurnya Muhammad langsung, tetapi nurin yang di dalam nur Muhammad. Jadi dia berikan ruh kepada air, batu, angin, tanah, semua dia berikan, tumbuh-tumbuhan diberikan. Itulah warna-warni. Jadi cahaya yang ada di dalam cahaya ini, inilah warna-warni yang menjadi ruh. Yang hitam menjadi ruh ini, yang kuning, yang merah, semua menjadi, itu nurinnya Muhammad. Tetapi ruhi dan ruhu, alif, ruhu sir alifnya, sementara ruhi aftar alifnya, ini adalah ruhnya kita, diri. Berhentilah mengatakan ruh seperti ruh hewan atau ruh makhluk. Tetapi ruh diri itu adalah wujud dan maujud. Ini yang dikatakan waruhu waruhi. Mana jasad, disinilah ciptaan. Setelah Adam disempurnakan, maka kutiupkan seluruh ciptaanku. Nah, di sini kan surat Al-Hijj tadi sudah sangat jelas di 29 mengatakan seperti itu. Jadi para jemaah sekalian yang dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, perlahan-lahan kita selalu belajar dan belajar
mencari kemuliaan Allah dalam diri. Bukan suatu pemahaman dan aliran, tetapi Al-Quran yang bercerita. Bagaimana Al-Quran bercerita? Berdalilnya Allah. Bagaimana cara Allah berdalil? Melalui wali-walinya, pesuruh-pesuruhnya. Ada wali Allah, ada pesuruh-pesuruhnya Allah. Inilah yang dikatakan dalilnya Allah. Bidahlihi marifatul haq fil ilmi. Kebenaran sebuah ilmu itu ditentukan oleh dalilku sendiri. Tidak mudah seorang wali bicara. Tidak sembarangan sebuah kewalian berbicara. Pembicaraan adalah kodratnya Allah. Insya Allah, dengan kita sudah memahami, meningkatkan pengetahuan kita. Kalau mengenai ruh ini sudah selesai dalam pemahaman. Jadi kalau sudah selesai dalam kitab wujud dan semua sudah terbukti, waruhu waruhi, ruhu 82 yasinnya, al-hid 29 ada ciptaan ruhi, maka hi sifat kehidupan Muhammad, hu sifat keakuan bagi Allah. Maujudlah Allah pada Muhammad. Inilah yang menjadi ruhi waruhu waruhani. Inilah rohani. Dan ruhu adalah batin, kita disebut Rabbani. Inilah diri. Jadi kalau sudah kita tahu kodrat diri itu, kenapa napas itu turun naik, itu adalah zikir dan tasbihnya Allah. Akulah Allah. Dalam kodrat Muhammad, hu Allah. Jadi kalau kita sudah tahu pengakuan Allah yang bersembunyi dalam kodrat Muhammad, inilah hu Allah dalam maujud. Mim, ha, mim, dal. Cukup jelas sekali. Jadi jangan kamu lari lagi jamaah para hadirin, dari mana kodrat-kodrat yang telah ditetapkan. Inilah kharirinya Allah. Inilah fiklinya Allah. Dan inilah khaulinya Allah. Insya Allah. Sehingga kita bisa menikmati hidup dengan Allah melalui kodratnya, bukan amalan. Menikmati Allah, hidup dengan kodratnya, hayatnya Allah pada diri, bukan sebuah amalan. Tetapi manusia itulah amalannya Allah. Apapun yang kamu cari tentang Allah, carilah pada dirimu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.